Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngambis hijrah, semua hal yang telah kita lakukan di dunia ini pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Jika kita melakukan banyak amal kebaikan selama hidup, maka kemungkinan besar kita akan masuk ke dalam syurga. Namun sebaliknya, jika kita banyak melakukan amal keburukan, maka kemungkinan besar nerakalah yang menjadi balasannya. Lantas, masih adakah kesempatan orang yang melakukan keburukan untuk masuk ke dalam syurga? Siapakah orang yang dikunjungi oleh Nabi Muhammad di neraka dan ditarik ke dalam syurga? Mau tahu jawabannya? Simak ulasan ini dengan menonton video hingga akhir agar kita tidak salah paham. Sebelum lanjut, bagi sahabat yang belum subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya, bagikan video yang insya Allah bermanfaat ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Dan sebagai rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, marilah kita bersalawat kepadanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat ngambis hijrah, Nabi Muhammad SAW adalah manusia tersibuk di hari kiamat nanti. Di saat semua manusia sibuk mementingkan dirinya sendiri, di hari kiamat Rasulullah malah sibuk mencari umatnya ke sana kemari. Beliau sibuk memohon kepada Allah SWT untuk umatnya agar dapat masuk ke dalam syurga. Karena perhatian yang begitu besar kepada umatnya, Rasulullah SAW menangguhkan doa-doanya hingga hari kiamat. Ini semua dilakukannya hanya untuk membela dan menyelamatkan umatnya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang berbunyi, setiap nabi pasti memiliki doa mustajab. Hanya saja mereka menyegerakan doa mereka di dunia. Namun aku menunda doa itu demi menolong umatku pada hari kiamat. Insya Allah doa itu akan terwujud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah memberi manfaat, syafaat untuk menyelamatkan umatnya. Ketahuilah, Nabi Muhammad SAW memilih syafaat karena ingin membela lebih banyak umatnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, aku diberi syafaat dengan masuknya separuh umatku ke syurga. Namun aku memilih syafaat, sebab syafaat lebih menyeluruh dan lebih banyak. Mungkin saja kalian mengira syafaatku hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Tidak, tetapi juga untuk orang-orang yang berdosa. Hadis riwayat Tirmidzi. Syafaat Rasulullah ternyata tidak hanya berlaku bagi orang yang bertakwa saja, tetapi juga untuk umat yang berlumuran dosa. Namun, bukan berarti umatnya bebas melakukan kemaksiatan. Orang yang ditarik dari neraka dan masuk ke surga saat hari kiamat, Rasulullah SAW selalu menanyakan keberadaan umatnya kepada malaikat Jibril. Jibril pun mengatakan bahwa umatnya adalah umat terakhir. Akhirnya, datanglah umat Nabi Muhammad SAW sambil menangis serta memikul beban di belakang mereka. Umat tersebut datang sambil berseru, "Wahai Muhammad." Nabi Muhammad menjawab, "Wahai umatku." Mereka berkumpul di sisinya sambil menangis. Nabi pun bersujud sangat lama hingga Allah SWT menyuruh Nabi untuk bangkit. Rasulullah meminta kepada Allah agar umatnya bisa diberi minum karena terik matahari. Lalu Allah pun mengabulkannya. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW bersujud kepada Allah agar umatnya diselamatkan dari sirat. Allah pun memerintahkan Rasulullah menunggu di ujung sirat. Umat yang banyak amal baiknya akan berhasil melaluinya. Namun tidak sedikit yang terjatuh ke dalam neraka. Melihat umatnya banyak di neraka, Rasulullah pun kembali bersujud kepada Allah. Rasulullah meminta untuk menyelamatkan umatnya yang di dalam hatinya ada iman sebesar biji kurma. Allah pun mengabulkannya permintaan Rasulullah. Kemudian Rasulullah menuju ke neraka dan mencari umatnya lagi. Rasulullah bersujud dan menangis memohon kepada Allah untuk menyelamatkan umatnya dari neraka jika umat tersebut memiliki iman sebesar biji jagung. Allah pun mengabulkannya. Rasulullah lalu menjemput umatnya
dan memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan umatnya yang memiliki iman sebesar biji jagung. Ternyata tidak cukup sampai di situ. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali memohon ampunan kepada Allah untuk umatnya yang memiliki iman walaupun sebesar biji sawi. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, saat itu aku kembali bersujud kepadanya, kemudian Allah berfirman, "Angkatlah kepalamu Muhammad, memohon pertolongan apapun engkau akan diberi." Aku pun mengangkat kepala, lantas memohon umatku, ya Rob, Allah berfirman, "Temuilah umatmu, siapa saja yang engkau temukan di hatinya keimanan, walau sebesar biji sawi, maka masukkanlah ke dalam syurga. Maka siapapun yang aku temukan di hatinya keimanan walau sebesar biji sawi, aku masukkan ke dalam syurga." Hadis riwayat Ahmad. Kemudian Rasulullah kembali bersujud kepada Allah dan meminta menyelamatkan umatnya yang tidak punya amal kecuali hanya mengatakan La ilaha illallah, dan Allah pun mengizinkannya. Sahabat ngabis hijrah. Itulah penjelasan mengenai orang-orang yang kelak akan dikunjungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di neraka dan ditarik untuk masuk ke dalam syurga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan memberikan syafaat untuk umatnya yang berlumuran dosa, sekalipun syafaat itulah yang digunakan beliau untuk menyelamatkan umatnya dari dahsyatnya siksa api neraka. Oleh karena itu, hendaklah kita memperbanyak bersolawat kepada Nabi, karena solawat merupakan bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad, dan Nabi pun akan mengingat siapa saja yang bersolawat kepadanya. Rasulullah akan memberikan syafaat bagi siapa saja yang gemar bersolawat kepadanya. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, jika kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muazin. Kemudian bersalawatlah kepadaku. Sesungguhnya orang yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Lalu mintalah kepada Allah wasilah untukku, karena wasilah adalah sebuah tempat di surga yang tidak akan dikaruniakan melainkan kepada salah satu hamba Allah, dan aku berharap bahwa akulah hamba tersebut. Barang siapa memohon untukku wasilah, maka ia akan meraih syafaat. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.